Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Haura Studio yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel kesayangan kita. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dalam keadaan sehat walafiat dengan curahan rizki yang melimpah ruah, datang dari segala arah. Amin. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama menjelajahi sebuah nasihat bijak penuh hikmah dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Mari kita simak penuturan Syekh Abdul Qadir dalam tetesan mata air Ar-Rabbani. Bekal di perjalanan. Orang beriman mempersiapkan bekal, sedangkan orang kafir bersenang-senang. Seorang mukmin mempersiapkan bekal karena ia sedang dalam perjalanan. Baginya, sedikit harta dunia sudah cukup. Yang banyak justru dipersembahkannya untuk akhirat, ia hanya membawa sekadar bekal orang bepergian, seukuran yang dapat terbawa. Segala sesuatu untuk di akhirat. Pikiran dan angan-angannya sudah berada di sana. Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, seorang mukmin cukup dengan sesuatu yang sedikit, segenggam kurma dan seteguk air. Orang beriman mengumpulkan tenaga, sedangkan orang munafik menghamburkan tenaga. Seorang mukmin mengumpulkan tenaga karena masih dalam perjalanan, belum sampai di tempat tujuan. Ia tahu bahwa di tempat tujuan, terdapat segala sesuatu yang dia butuhkan. Sebaliknya, seorang munafik tidak punya rumah dan tujuan. Betapa banyak waktu terbuang sia-sia, kalian menghabiskan usia tanpa ada artinya. Saya melihat kalian menyalahgunakan kesempatan hidup di dunia ini, kalian menyalahgunakan agama. Berbaliklah, dengan begitu kalian berada di jalan yang benar. Dunia tidaklah kekal bagi siapapun, termasuk kalian. Orang beriman mempersiapkan bekal, sedangkan orang kafir bersenang-senang. Seorang mukmin mempersiapkan bekal, karena ia sedang dalam perjalanan. Baginya, sedikit harta dunia sudah cukup. Yang banyak justru dipersembahkannya untuk akhirat, ia hanya membawa sekadar bekal orang bepergian, seukuran yang dapat ia bawa. Segala sesuatu untuk di akhirat. Pikiran dan angan-angannya sudah berada di sana. Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, seorang mukmin cukup dengan sesuatu yang sedikit, segenggam kurma dan seteguk air. Orang beriman mengumpulkan tenaga, sedangkan orang munafik menghamburkan tenaga. Seorang mukmin mengumpulkan tenaga karena masih dalam perjalanan, belum sampai di tempat tujuan. Ia tahu bahwa di tempat tujuan, terdapat segala sesuatu yang dia butuhkan. Sebaliknya, seorang munafik tidak punya rumah dan tujuan. Betapa banyak waktu terbuang sia-sia, kalian menghabiskan usia tanpa ada artinya. Saya melihat kalian menyalahgunakan kesempatan hidup di dunia ini, kalian menyalahgunakan agama. Berbaliklah, dengan begitu kalian berada di jalan yang benar. Dunia tidaklah kekal bagi siapapun, termasuk kalian. Dalam perjalanan ini, bekal bagi seorang mukmin bukan hanya sekadar makanan dan minuman. Bekal yang paling berharga adalah iman yang kokoh dan amal perbuatan yang ikhlas. Ia memahami bahwa perjalanan ini tidak hanya terjadi dalam dunia fana, melainkan juga dalam perjalanan rohaniah menuju kehidupan abadi. Segenggam kurma dan seteguk air yang disebutkan Al-Hasan Al-Basri bukanlah semata-mata tentang kebutuhan fisik. Ia adalah simbol dari sederhana dan rendah hati, mengingatkan kita bahwa kehidupan ini hanyalah titipan sementara. Sementara banyak orang terperangkap dalam keinginan dunia yang melulu, mukmin menyadari bahwa kebahagiaan sejati terletak pada persiapannya untuk akhirat. Dalam meraih bekal ini, mukmin tidak hanya mengumpulkan harta, tapi juga ilmu dan kebijaksanaan. Ia mencari pengetahuan yang dapat membimbingnya dalam perjalanan ini, karena kesalahan yang dilakukannya bisa menjadi batu sandungan.
Ia mengisi hatinya dengan cahaya ilmu dan kebenaran, melepaskan diri dari kegelapan kejahilan. Orang beriman memahami bahwa perjalanan ini memerlukan keteguhan hati. Saat terjadi badai dan tantangan, ia tidak putus asa. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai ujian yang harus dihadapi dengan kesabaran dan kepasrahan kepada Allah. Bagi mukmin, setiap ujian adalah peluang untuk meraih keberkahan, sebab di balik setiap cobaan ada hikmah yang mungkin belum terungkap. Namun, di sisi lain, ada orang yang terlena dalam kesenangan dunia. Mereka tidak sadar bahwa kehidupan ini hanyalah sementara, dan akhiratlah tujuan sebenarnya. Orang kafir bersenang-senang tanpa memikirkan bekal untuk perjalanan ke akhirat. Mereka terperangkap dalam kemewahan duniawi yang fana, lupa bahwa semua yang mereka kumpulkan akan tertinggal saat perjalanan sejati dimulai. Seorang mukmin juga mengumpulkan tenaga, bukan untuk bersenang-senang semata, melainkan untuk menghadapi tantangan di sepanjang perjalanan ini. Ia menyadari bahwa setiap langkahnya memiliki arti dan konsekuensi. Sebaliknya, orang munafik menghamburkan tenaga tanpa arah, karena mereka tidak memiliki tujuan yang jelas. Perjalanan ini juga menuntut kebijaksanaan dalam memanfaatkan waktu. Mukmin tidak menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ia menggunakan setiap detiknya untuk mencari ridho Allah dan memperbanyak amal saleh. Sebaliknya, orang yang terlena dalam kemunafikan bisa menghabiskan hidupnya tanpa arti, terbuang sia-sia dalam kesesatan yang tak berujung. Mukmin menyadari bahwa akhiratlah yang kekal, bukan dunia fana yang sementara. Ia memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah sarana untuk mencapai kebahagiaan abadi. Oleh karena itu, ia tidak terlalu terpaku pada harta dan kemewahan dunia, melainkan fokus pada persiapan untuk perjalanan ke akhirat. Dalam kata-kata Al-Hasan Al-Basri, seorang mukmin cukup dengan sesuatu yang sedikit, segenggam kurma dan seteguk air. Ini adalah panggilan untuk hidup sederhana dan bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Bukannya terus-menerus mengejar dunia yang melulu, mukmin memilih kebahagiaan yang abadi dengan mempersiapkan diri untuk perjalanan ke akhirat. Dalam perjalanan menuju akhirat, mukmin memahami bahwa bekalnya tidak hanya terbatas pada hal-hal materi. Ia menyadari pentingnya memperbaiki akhlak dan karakter, menjauhi sifat-sifat buruk, dan membina hubungan yang baik dengan sesama makhluk Allah. Bekal moral dan spiritual ini menjadi penunjang utama dalam menghadapi ujian-ujian perjalanan hidup. Seorang mukmin juga membawa kebersamaan dengan Allah dalam setiap langkahnya. Ia menjalin komunikasi yang erat melalui doa dan ibadah. Setiap rukun salat, setiap ayat Al-Quran yang dihayati, dan setiap zikir yang diucapkan adalah sejumput bekal yang akan menemani perjalanannya. Dengan hati yang khusyuk, mukmin merasakan kehadiran Allah yang mendampinginya sepanjang waktu. Ketika melangkah dalam perjalanan ini, mukmin tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia peduli terhadap sesama manusia dan lingkungannya. Amal sosial dan kepedulian terhadap orang lain menjadi bagian tak terpisahkan dari bekalnya. Bagi mukmin, membantu sesama adalah cara untuk meraih kebahagiaan sejati, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Bekal di perjalanan ini juga mencakup sikap tawakal, yaitu rasa percaya sepenuhnya kepada kehendak Allah. Mukmin menyadari bahwa meskipun telah mempersiapkan segala bekal dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, tawakal menjadi penguat hati yang membuatnya tenang menghadapi segala ketidakpastian. Namun, di seberang sana, terdapat orang-orang yang menghamburkan tenaga dan waktu dalam kesia-siaan. Mereka terbuai dalam kesenangan duniawi tanpa memikirkan akhirat. Tidak sadar bahwa setiap tindakan dan pilihan hidup mereka membentuk perjalanan mereka sendiri.
Tanpa bekal yang memadai, perjalanan tersebut menjadi semakin berat dan tak berarti. Begitu banyak waktu yang terbuang tanpa memperoleh makna yang sejati. Mukmin mengajak untuk merenung, berbaliklah dari kehidupan yang terbuai dalam dunia fana ini. Dengan introspeksi diri, kita dapat menilai apakah perjalanan kita sejauh ini sudah sesuai dengan tujuan hakiki kita, ataukah kita telah tersesat di jalan yang salah. Dunia ini tidaklah kekal, dan semua yang ada di dalamnya akan sirna suatu saat nanti. Kebijaksanaan seorang mukmin terletak pada kesadarannya, bahwa kebahagiaan hakiki hanya dapat diraih dengan mempersiapkan diri untuk perjalanan menuju akhirat. Ia tidak tergoda oleh gemerlap dunia yang hanya sesaat, melainkan fokus pada investasi jangka panjang, yaitu akhirat yang kekal. Al-Hasan Al-Basri memberikan teladan dengan menyebutkan, bahwa seorang mukmin cukup dengan sesuatu yang sedikit, segenggam kurma dan seteguk air. Pesan ini membangkitkan semangat untuk hidup sederhana, bersyukur, dan tidak terlalu terpaku pada keinginan duniawi yang tidak abadi. Dengan begitu, mukmin menemukan kekayaan hakiki yang tidak akan pernah terhapus oleh waktu. Sebagai penutup, kita diingatkan untuk senantiasa memperbarui bekal kita dalam perjalanan ini. Bekal bukanlah barang-barang fisik, tetapi amal perbuatan, iman, keteguhan hati, dan tawakal kepada Allah. Mari renungkan kembali, apa yang sebenarnya menjadi fokus utama perjalanan hidup kita, dan apakah kita telah mempersiapkan bekal yang cukup untuk mencapai tujuan akhir yang sejati. Demikianlah nasihat indah dari sultannya para wali. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang bermanfaat, sehingga menimbulkan kecintaan yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih sahabat, sudah menemani hingga akhir video. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tidak hanya didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.